Halo sahabat Wirid, hari ini Senin 29 November 2021, kita telah memasuki pekan Advent yang pertama. Terima kasih kepada semua sahabat Wirid Traveling with Jesus yang sudah banyak mensupport channel ini. Hari ini Ibu Imelda dari Atambua NTT akan membacakan bacaan-bacaan harian serta kisah orang kudus yang akan dibacakan oleh Lala dari Atambua NTT. Setelah bacaan Injil, mari kita bersama-sama berdoa bersama Paus Fransiskus untuk pemulihan dunia dari pandemi COVID-19. Selamat mendengarkan, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya, karena dukungan dari sahabat Wirid akan menambah semangat kami untuk lebih rajin lagi membuat konten yang lebih menarik. Terima kasih, salam sehat. Bagi sahabat Wirid yang mempunyai kesaksian atau pengalaman hidup berjalan bersama Yesus, dapat mengirimkannya melalui audio, video, atau tulisan ke alamat email kami di Wirid Traveling with Jesus. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, selamat datang di channel Traveling with Jesus, teman baca Alkitab setiap hari bagi Anda semua. Bacaan kami ambil dari kalender liturgi Katolik. Mulai sekarang, Anda bisa mengakses bacaan yang kami bacakan dalam bahasa Indonesia, Inggris, dan Italia. Bacaan dalam bahasa Indonesia dan Inggris dapat diakses setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, dan khusus bahasa Italia hanya pada hari Minggu. Selamat menikmati tayangan kami. Tuhan memberkati. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Datanglah ya Roh Kudus, datanglah dengan kekuatan hati Santa Perawan Maria yang tidak bernoda mempelaimu yang terkasih. Datanglah, bimbinglah kami, hiburlah kami, katakan pada kami apa yang harus kami lakukan, dan bantulah kami memahami kehendak Tuhan dalam hidup kami melalui firman-firman yang kami dengar hari ini. Amin. Peringatan orang kudus hari ini adalah Beato Dionysius a Nativitate dan Beato Redemptus Acrus. Dionysius a Nativitate dibaptis dengan nama Pierre Bercelot. Ia lahir di kota Honfleur, Perancis pada tanggal 12 Desember 1600. Ayahnya adalah seorang dokter dan nahkoda kapal, dan ibunya yang bernama Fleury Morin adalah seorang aristokrat Prancis yang harum namanya. Selain darah pelaut, ia juga mewarisi hidup keagamaan yang kuat dari ayahnya. Ia tercermin di dalam kerendahan hatinya, kekuatan iman, kemurnian, dan kesediaan berkorban. Pierre muda bekerja pada perusahaan dagang Perancis. Pierre kemudian bekerja pada Angkatan Laut Portugis di Goa, India. Namun, ada ketidakpuasan dan keresahan yang mengusik hatinya untuk merenungkan dan mencari arti hidup yang lebih mendalam. Pada usianya yang ke-35 tahun, ia memilih hidup membiara dan diterima di Biara Karmel. Di Biara Karmel itulah Dionysius bertemu dengan Redemptus Acrus yang bertugas sebagai penjaga pintu, koster, penerima tamu, dan pengajar anak-anak. Pada tahun 1638, wakil Raja Portugis di Goa, Pedro da Silva, bermaksud mengirim misi diplomatik ke Aceh. Dalam misi itu, Dionysius ditunjuk sebagai almosenir, juru bahasa, dan pandu laut. Oleh karena itu, tabisan imamatnya dipercepat. Dionysius ditabiskan menjadi imam
pada tahun 1637 oleh Monsignor Alfonso Mendes. Bruder Redemptus dengan izinan atasannya ikut serta dalam perjalanan dinas itu sebagai pembantu. Misi itu dipimpin oleh Dom Francisco Sousa de Castro sebagai duta. Para anggota misi lainnya adalah Pater Tentara Dionysius, Bruder Redemptus, Don Ludovico da Sousa, 2 orang biarawan Fransiskan, seorang pribumi, dan 60 orang awak kapal. Dalam misi tersebut, mereka tidak disambut baik oleh orang Aceh sebab beredar isu bahwa mereka datang hanya untuk menyebarkan agama Katolik di wilayah Aceh. Karena itu, semua anggota misi ditangkap, dipenjarakan, dan disiksa agar menyangkal iman mereka. Dionysius dan Redemptus terus meneguhkan iman saudara-saudaranya dan memberikan mereka penghiburan. Adapun beberapa dari mereka yang menyangkal imannya untuk membeli kebebasan. Setelah itu, di pesisir pantai, tentara Sultan mengumumkan bahwa mereka dihukum mati bukan karena kebangsaan Portugis, melainkan karena mereka adalah pemeluk agama Katolik. Sebelum menyerahkan nyawa, mereka semua berdoa, dan Pater Dionysius mengambil salib dan memperlihatkan kepada mereka supaya jangan mundur, melainkan bersedia mengorbankan nyawa demi Kristus yang tersalib dan yang menebus dosa dunia, dosa mereka. Kemartiran Dionysius dan kawan-kawannya disahkan oleh Tuhan. Mayat mereka selama 7 bulan tidak hancur, tetap segar seperti sedang tidur. Akhirnya, jenazahnya dengan hormat dimakamkan di Pulau Dien, kemudian dipindahkan ke Goa, India. Bruder Dionysius a Nativitate dibeatifikasi bersama dengan Bruder Redemptus Acrus pada tanggal 10 Juni 1900 oleh Paus Leo ke-13. Bacaan dari Kitab Yesaya. Inilah firman yang dinyatakan kepada Yesaya, putra Amos, tentang Yehuda dan Yerusalem. Pada hari-hari yang terakhir akan terjadilah hal-hal ini. Gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di atas gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana, dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, "Mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya Ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuh jalan itu. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran, dan dari Yerusalem akan keluar sabda Tuhan. Tuhan akan menjadi hakim antara bangsa-bangsa dan akan menjadi wasit bagi banyak suku bangsa. Maka mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak, dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa yang satu tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa yang lain, dan mereka tidak akan lagi berlatih perang. Hai kaum keturunan Yakub, mari kita berjalan di dalam terang Tuhan." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Aku bersukacita ketika orang berkata kepadaku,
Mari kita pergi ke rumah Tuhan. Aku bersukacita ketika orang berkata kepadaku, "Mari kita pergi ke rumah Tuhan." Sekarang kaki kami berdiri di pintu gerbangmu, hai Yerusalem. Aku bersukacita ketika orang berkata kepadaku, "Mari kita pergi ke rumah Tuhan." Hai Yerusalem, yang telah didirikan sebagai kota yang bersambung rapat, kepadamu suku-suku bersiara, yakni suku-suku Tuhan. Aku bersukacita ketika orang berkata kepadaku, "Mari kita pergi ke rumah Tuhan." Untuk bersyukur kepada nama Tuhan sesuai dengan peraturan bagi Israel. Sebab di Yerusalemlah ditaruh kursi-kursi pengadilan, kursi-kursi milik keluarga Raja Daud. Aku bersukacita ketika orang berkata kepadaku, "Mari kita pergi ke rumah Tuhan." Berdoalah untuk kesejahteraan Yerusalem. Biarlah orang-orang yang mencintaimu mendapat kesentosaan. Biarlah kesejahteraan ada di lingkungan tembokmu dan kesentosaan di dalam purimu. Aku bersukacita ketika orang berkata kepadaku, "Mari kita pergi ke rumah Tuhan." Oleh karena saudara-saudara dan teman-temanku, aku hendak mengucapkan, semoga kesejahteraan ada di dalammu. Oleh karena rumah Tuhan, Allah kita, aku hendak mencari kebaikan bagimu. Aku bersukacita ketika orang berkata kepadaku, "Mari kita pergi ke rumah Tuhan." Bait pengantar Injil. Haleluya, haleluya. Ya Allah, pulihkanlah kami, buatlah wajah-Mu bersinar, maka selamatlah kami. Haleluya, haleluya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, Yesus masuk ke kota Kapernaum. Maka datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan mohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh, dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi perwira itu menjawab, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, 'Pergi,' maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi, 'Datang,' maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, 'Kerjakanlah ini,' maka ia mengerjakannya." Mendengar hal itu, heranlah Yesus.
Maka ia berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah kujumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama dengan Abraham, Ishak, dan Yakub di dalam kerajaan surga." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Doa dalam masa pandemi bersama Paus Fransiskus. Kami datang ke dalam rengkuhan tangan-Mu, O Bunda Allah yang tersuci. Dalam situasi genting ketika seluruh dunia terhimpit oleh penderitaan dan kecemasan, kami menghadap-Mu, Bunda Allah dan Bunda kami, dan mencari perlindungan di bawah naungan-Mu. O Perawan Maria, di tengah pandemi ini arahkanlah pandangan-Mu yang penuh belas kasih kepada kami. Hiburlah setiap pribadi yang berada di ambang keputusasaan dan sedang meratapi kepergian orang-orang yang mereka cintai, yang terkadang dimakamkan dengan cara yang membukakan hati. Tinggallah dan teguhkanlah mereka yang memedulikan keadaan orang-orang terkasih yang sedang sakit, namun tidak bisa berada dekat dengan mereka demi mencegah penyebaran virus ini. Penuhilah dengan harapan mereka yang terombang-ambing oleh deru kecemasan pada masa depan dan dampaknya bagi perekonomian serta pekerjaan. Bunda Allah dan Bunda kami, doakanlah kami kepada Allah Bapa yang penuh belas kasih agar masa sulit penuh rasa cemas ini dapat berakhir, dan semoga fajar harapan serta ketenangan boleh kembali menyusul. Ya Bunda, seperti yang telah Engkau lakukan di Kana, mohonkanlah kepada Putra Ilahi-Mu rahmat penghiburan bagi keluarga dari yang sakit dan setiap orang yang sedang menderita sakit. Semoga mereka tetap dapat menjaga keyakinan dan kepercayaan yang teguh akan karya penyelamatan. Lindungilah para dokter, perawat, petugas kesehatan, dan para relawan yang berada di garda depan situasi genting ini dan yang sedang mempertaruhkan hidup mereka guna menyelamatkan banyak orang. Sertailah upaya dan perjuangan mereka dan berikanlah mereka kekuatan, kemurahan hati, dan kesehatan seterusnya. Tinggallah dekat dengan setiap orang yang siang malam menemani orang sakit, dan para imam serta pelayan sabda-Mu yang dengan kepedulian sosial dan pelayanan Injil berusaha membantu dan mendukung semua orang. O Perawan yang terberkati, terangilah pikiran, perasaan, dan kehendak dari setiap pribadi yang terlibat dalam penelitian ilmiah, agar mereka dapat menemukan solusi efektif guna mengatasi virus ini. Dampingilah para pemimpin bangsa agar mereka dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan penuh kebijaksanaan, perhatian, dan kemurahan hati, terutama untuk membantu orang-orang yang berkekurangan, serta dapat menemukan solusi dalam menangani permasalahan sosial ekonomi dalam semangat solidaritas demi masa depan. Maria yang tersuci, gerakanlah nurani setiap pihak yang terkait sehingga dana besar yang diinvestasikan untuk mengembangkan dan menumpuk senjata dapat dialihkan secara efektif untuk meningkatkan penelitian dan pencegahan terjadinya tragedi serupa di masa depan. Bunda yang terkasih, tumbuhkanlah di dalam dunia ini rasa memiliki sebagai bagian dari suatu keluarga besar dalam sebuah kesadaran akan ikatan yang menyatukan kita, sehingga dengan semangat persaudaraan dan solidaritas kami bisa bahu-membahu mengatasi akar kemiskinan dan situasi penderitaan. Jadikanlah kami kuat dalam iman, tekun dalam pelayanan, teguh dalam doa. Bunda Maria, penghibur orang berduka, rangkulah semua anak-Mu dalam masa sulit ini, dan bawalah doa-doa kami pada Allah, agar Allah mengulurkan tangannya yang penuh kuasa untuk membebaskan umat-Nya dari situasi pandemi yang mengerikan ini, sehingga kehidupan bisa tenang dan pulih kembali. Kepada-Mu yang bersinar dalam perjalanan kami, sebagai tanda pengharapan dan keselamatan, kami mempercayakan diri dan harapan kami seutuhnya, ya Perawan Maria yang penuh kelembutan dan belas kasih. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu, Yesus.
Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Semoga melalui pengorbanan Yesus di kayu salib dan doa-doa Bunda Maria, kita semua dibebaskan dari kutukan, dipenuhi dengan sukacita, cinta, dan memperoleh berkat Abraham yang Tuhan berkati dalam segala hal, peninggian, kesehatan, kemampuan untuk bertahan dalam penderitaan dan tetap berbuah, kesejahteraan, kemenangan, rendah hati, dan perkenanan Tuhan. Amin. Saudara-saudari, para sahabat Weary Traveling with Jesus, marilah kita memohon berkat Tuhan untuk kita semua. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara-saudari, sanak keluargamu, usaha-usaha, pekerjaan-pekerjaan, kesehatan, dan imanmu senantiasa dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Semoga Tuhan selalu menyertai kita. Syukur kepada Allah. Amin. Demikian bacaan hari ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like kami di Facebook, dan follow kami di Instagram. Weary Traveling with Jesus. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.